Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Dewi. Dalam video ini saya ingin sedikit berbagi mengenai OneDrive dan juga SharePoint, di mana OneDrive dan juga SharePoint ini merupakan salah satu bagian dari aplikasi Microsoft 365 yang dimana mungkin teman-teman lebih familiar sama produk Microsoft itu sama Word, Office, Word, Excel, dan juga PowerPoint-nya. Nah, ternyata di luar itu masih banyak aplikasi lainnya yang dapat berguna untuk meningkatkan produktivitas kita baik dalam bekerja maupun untuk belajar, seperti OneDrive dan juga SharePoint ini. Nah, seperti yang teman-teman lihat pada layar laptop saya, di sini saya sudah berada pada portal Microsoft 365 online. Ya, bukan hanya ada yang offline-nya saja, ternyata ada yang online-nya. Mari kita lihat aplikasinya apa saja. Banyak sekali aplikasinya yang masih belum kita ketahui. Di sini saya akan berbagi tentang OneDrive dan juga SharePoint. Nah, mungkin di sini saya akan memberi sedikit pengenalan fungsi dari OneDrive dan juga SharePoint itu sendiri, dan kemudian nanti akan diakhiri dengan sedikit demonstrasi bagaimana penggunaan dari OneDrive dan juga SharePoint itu sendiri. Mari kita langsung buka saja OneDrive. Nah, sebagai informasi, OneDrive dan juga SharePoint itu merupakan layanan dari Microsoft yang berfungsi untuk tempat penyimpanan, tempat berbagi file, dan juga bahkan kita bisa saling berkolaborasi bersama jika memang kita sedang mengerjakan suatu project bersama-sama. Sehingga OneDrive dan juga SharePoint ini merupakan layanan yang sudah berbasis cloud. Nah, cloud itu apa sih? Cloud itu merupakan suatu proses komputerisasi teknologi yang berbasis internet. Karena berbasis internet, kita dapat mengakses, mengedit, mengubah suatu file yang kita simpan di layanan cloud, dengan kita bisa aksesnya di mana saja, kapan saja, dan juga melalui perangkat apa saja, asalkan perangkat tersebut terhubung dengan internet. Nah, mungkin di ini sangat bermanfaat sekali dan juga sangat praktis sekali, apalagi di masa pandemi seperti ini, dimana semuanya serba dari rumah, belajar dari rumah, bekerja di rumah. Nah, mungkin meskipun kita terhalang oleh jarak, jangan sampai itu dengan layanan cloud ini kita masih bisa tetap saling terhubung dan juga saling berkolaborasi bersama. Nah, di luar itu, keuntungan kita memakai layanan cloud ini adalah kita dapat menghemat biaya. Kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membangun infrastruktur IT tersendiri untuk memenuhi kebutuhan kita. Sebagai contoh, ini layanan cloud penyimpanan. Nah, jika kita membangun infrastruktur IT tersendiri untuk memenuhi kebutuhan kita, tentunya kita harus membeli hard disk ataupun flash disk dan lain sebagainya yang berfungsi untuk penyimpanan. Nah, karena kita menggunakan layanan cloud, infrastruktur IT itu sudah diatur oleh pihak penyedia cloud itu sendiri, seperti salah satunya oleh Microsoft. Tentunya ini sangat menghemat biaya, dan tentunya sudah tidak perlu dipertanyakan dan diragukan lagi bagaimana keamanan data yang diberikan oleh Microsoft terhadap data yang kita simpan di cloud-nya, karena memang Microsoft ini sangat mengutamakan keamanan data dari para penggunanya. Kembali ke topik, di sini saya akan berbagi tentang OneDrive dan juga SharePoint. Nah, mungkin teman-teman sebagian sudah familiar dan juga mengetahui OneDrive dan mungkin bahkan menggunakannya sebagai tempat penyimpanannya. Namun bagi sebagian yang lain masih ada yang belum mengetahui dan belum menggunakan OneDrive.
Mari kita langsung buka saja. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa ini memiliki fungsi yang sama, pasti akan timbul pertanyaan. Ini namanya berbeda tapi kok fungsinya sama? Tentunya pasti ada pembedanya dong, karena namanya berbeda. Tentu saja teman-teman ini memiliki ada perbedaan fungsi yang lainnya, dimana OneDrive ini file yang disimpan pada OneDrive ini bersifat privat, artinya hanya untuk konsumsi pribadi, meskipun nanti pada akhirnya bisa kita bagikan. Nah, sedangkan pada SharePoint ini memang file yang disimpan di sana, yang dibagikan di sana, memang sudah diperuntukkan untuk bisa diakses oleh suatu tim ataupun organisasi, sehingga dapat saling berkolaborasi untuk mengerjakan suatu proyek secara bersama-sama. Nah, di luar file, SharePoint itu dapat membuat situs web atau portal informasi yang tentunya berguna untuk meningkatkan wawasan dan juga pengetahuan dari para anggota tim ataupun organisasi. Nah, mungkin akan muncul lagi pertanyaan, sebaiknya kita menyimpan file di mana? Di OneDrive atau di SharePoint? Nah, apabila kita ingin menyimpan file yang memang hanya untuk konsumsi pribadi, sebaiknya kita menyimpannya di OneDrive. Dan ini akan berguna ketika memang kita belum bergabung pada suatu tim atau organisasi, kita belum bekerja dengan organisasi atau perusahaan tertentu. Nah, walaupun nanti pada waktunya kita bekerja nih, maka si file yang bersifat privat tersebut kita bisa bagikan terhadap orang-orang yang setim dengan kita. Nah, sedangkan jika kita memang dari awal sudah bergabung dalam suatu tim dan juga sudah bekerja pada suatu perusahaan atau organisasi, ya sebaiknya kita menyimpan file di mana tempat kita bekerja, supaya anggota tim yang lainnya dapat melihat dan juga saling berkontribusi terhadap file atau project yang sedang dikerjakan tersebut. Sehingga simpanlah di SharePoint. Nah, di sini adalah tampilan dari OneDrive, di mana di sini ada menu-menunya, ada My File, yaitu berisi tentang file-file yang kita upload. Kemudian ada Recent, yaitu file-file yang terakhir kali kita buka. Kemudian ada Share, yaitu file-file yang dibagikan oleh orang lain yang memang kita diberikan akses untuk dapat membukanya atau mengaksesnya. Kemudian di sini ada recycle bin, di mana file-file yang kita hapus akan masuk ke dalam recycle bin. Nah, kita langsung saja demonstrasikan bagaimana cara mengupload file, menyimpan file di OneDrive ini. Nah, sebelumnya di sini saya sudah memiliki dua file ya. Ada file yang pertama ini. Nah, di sini bersifat privat, artinya hanya kita yang bisa melihat. Nah, sedangkan file yang di atas sharingnya statusnya sudah share, artinya file tersebut sudah tidak bersifat privat, sudah saya bagikan dengan yang lain yang saya izinkan untuk mengaksesnya. Karena ini merupakan file tugas kelompok ya, jadi saya sharekan dengan teman-teman kelompok saya, sehingga kami dapat kerja kelompok bersama ya, untuk mengerjakan tugas secara bersama-sama. Nah, di sini ada dua cara untuk upload file di OneDrive ini. Pertama, kita bisa upload di sini, kita bisa upload file ataupun folder. Di sini saya pilih file saja.
kita langsung pilih di mana tempat file yang ingin kita upload. Misalkan di sini saya ingin mengupload file ini, kita klik open dan kita tunggu proses uploadnya. Dimana, nah ini sudah terupload, dimana teman-teman OneDrive ini, kapasitas penyimpanan di OneDrive ini untuk yang gratis itu sampai bisa menampung sampai kapasitas 5 GB. Sedangkan untuk OneDrive for Business atau OneDrive for School, yaitu OneDrive yang berbayar yang sudah termasuk ke dalam lisensi Microsoft yang kita beli, misalkan itu kapasitas penyimpanannya bisa sampai 1 terabyte. Ini sangat besar sekali ya teman-teman, kapasitas penyimpanannya. Nah, ini tadi file yang sudah saya uploadkan. Nah, di sini kan bersifat privat. Nah, kita bisa bagikannya dengan yang lain, itu dengan cara klik ini icon share sebelah icon titik 3, sebelah kiri icon titik 3 share, dimana ini nantinya akan muncul beberapa pilihan. Nah, ada 4 opsi dimana kita dapat bagikan dengan anyone artinya dengan siapapun. Misalkan bisa dengan sesama organisasi ataupun di luar organisasi, asalkan dia memiliki linknya untuk mengaksesnya. Bisa kita berikan langsung ataupun bisa diteruskan oleh orang lain link tersebut. Nah, kemudian people in organization, misalkan kita terhubung dengan suatu komunitas atau organisasi, nah kita bisa share-nya, maka ini dapat dilihat oleh orang-orang di organisasi yang sama dengan kita. Kemudian people with existing access, artinya ini dapat dilihat dengan orang-orang yang memang kita tidak semua anggota organisasi dapat melihatnya, namun beberapa orang yang memang kita berikan akses untuk melihatnya. Nah, dan ada specific people, maksudnya misalkan dalam satu komunitas kita ada tim, dan di dalam tim yang kita sudah berikan akses, kita ingin tidak semua anggota tim tersebut memiliki akses. Nah, kita dapat menggunakan specific people ini. Nah, cara yang lainnya adalah dengan cara mendrag file tersebut yang ingin kita upload. Misalnya saya ingin ini upload file ini, mendragnya ke sini, tinggal drag saja. Nah, nanti akan otomatis ya, tinggal tunggu proses loadingnya dan akan terupload. Nah, silakan teman-teman memilih cara yang mana yang menurut teman-teman nyaman saja. Nah, kita pun di sini ada new ya, kita bisa membuat folder, ataupun kita bisa membuat Word, Excel, PowerPoint, karena memang OneDrive ini kelebihan OneDrive ini karena memang ini adalah layanan Microsoft. Ini tentunya perbedaan dengan cloud storage yang lainnya adalah OneDrive ini terintegrasi dengan aplikasi Office, baik yang online maupun yang offline. Misalnya kita kembali lagi ke portal Microsoft 365 online, soalnya kita ingin membuat Word ya. Oke, kita tunggu saja, kemudian kita new blank.
Nah, teman-teman, sedangkan cloud storage yang lainnya itu tidak terintegrasi dengan aplikasi Office. Nah, misalkan di sini kita ingin membuat suatu dokumen Word, hello Word. Nah, ini dokumen yang kita buat ini nantinya akan langsung tersimpan pada OneDrive. Percobaan. Langsung otomatis tersave pada OneDrive. Mari kita lihat apakah langsung tersave pada OneDrive. Nah, langsung masuk ya teman-teman ke OneDrive. Nah, dan ini bersifat privat, hanya untuk konsumsi pribadi. Nah, di samping yang online, kita bisa juga menggunakan yang offline, dan nanti filenya itu bisa kita simpan di OneDrive. Jadi OneDrive ini memang terintegrasi dengan aplikasi Office, baik lokal, baik yang dibuat melalui Office offline ataupun yang online. Nah, misalkan ini nantinya kita bisa misalkan save as. Nah, di sini akan langsung muncul, kita bisa menyimpannya di OneDrive. Jadi OneDrive ini langsung terintegrasi dengan Office. Mungkin teman-teman bisa mencobanya secara langsung. Nah, di sini kita pun bisa menghapus file yang sudah kita upload. Caranya dengan cara klik titik 3, icon titik 3, dan kemudian kita delete. Mungkin yang tadi tidak bisa dihapus karena tadi masih terbuka dokumennya. Sekarang kita coba hapus lagi. Maaf, saya salah tekan. Nah, sudah terhapus. Saya akan menghapus file-file yang tadi saya upload. Nah, kita bisa lihat file-file yang sudah dihapus tadi di menu recycle bin. Nah, di sini terlihat file apa saja yang sudah kita hapus, dan kita bisa mengosongkan recycle bin ya. Menghapus file-file yang sudah dihapus tadi secara permanen. Nah, mungkin cukup sekian demo untuk OneDrive. Mari kita ke demo selanjutnya, yaitu SharePoint. Mari kita buka layanan SharePoint. Nah, inilah tampilan dari SharePoint. Nah, di sini memang saya sudah memiliki beberapa situs web yang saya buat.
baik itu yang saya buat ataupun itu yang dibuat oleh komunitas yang saya ikuti, dimana saya dimasukkan sebagai member dalam situs tersebut, sehingga ini akan muncul di sini daftar situs yang memberikan akses untuk saya dapat mengaksesnya. Nah, di sini ada menu home, kemudian ada menu home ini untuk kita membuat situs, kita membuat suatu postingan pada situs. Kemudian di sini ada my sites, dimana tadi sites yang saya buat ataupun yang dibuat oleh orang lain tapi saya dimasukkan ke dalamnya. Kemudian ini my news, yaitu berita yang dibuat oleh rekan-rekan anggota organisasi kita ataupun anggota komunitas kita. Dan my file, yaitu file-file yang terakhir kali saya buka. Kita kembali lagi ke menu home. Nah, di sini untuk pengguna baru, sebelum kita membuat suatu post, tentunya kita harus memiliki situs terlebih dahulu. Jika memang kita sebelumnya sudah pernah membuat dan sudah punya situsnya, kita bisa langsung create new post, dan nanti di sini ada pilihan ya akan diupload atau dipublish ke situs yang mana. Di sini saya akan mendemokan mulai dari awal ya, dari mulai pembuatan situs, dimana langsung create site saja. Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu theme site dan juga communication chat. Perbedaannya adalah untuk theme site artinya situs yang telah dibuat dan kita nantinya di dalamnya memasukkan member ya, anggota yang dapat mengakses situs tersebut. Dan memang di theme site ini para member tersebut dapat mengubah, mengedit dan melakukan perubahan terhadap situs tersebut, memiliki akses izin untuk dapat mengeditnya. Sedangkan pada communication chat ini para member yang dimasukkan oleh kita nanti di pengaturannya ini, mereka tidak bisa mengedit apapun terhadap situs yang dibuat. Artinya mereka hanya dapat membaca situs yang kita buat. Sedangkan theme site ini kita bisa saling berkolaborasi bersama untuk mengembangkan suatu situs bersama. Di sini saya akan memilih theme site. Di sini site name, kita namakan situs yang dibuat kita namanya apa, misalkan percobaan SharePoint. Di sini ada grup email address akan otomatis terisi, site address, alamat situs akan otomatis terisi. Nah, meskipun sudah terisi, ini kita masih bisa mengeditnya, misalkan menjadi apa, dengan cara mengklik icon pen ini, pen di samping kanannya. Nama saya tidak ingin merubahnya, saya tetapkan. Nah, kemudian ini ada site description, kita isi deskripsi situs yang kita buat ini, misalkan untuk apa situs ini digunakan untuk percobaan misalkan. Nah, di sini ada privasi settingnya, pengaturan privasinya. Perlu diketahui teman-teman, pembuatan situs di SharePoint ini yang membedakan dengan pembuatan situs di layanan cloud pembuat situs lainnya adalah dimana jika pembuat
di layanan pembuat situs lainnya itu, situs yang dihasilkan itu dapat diakses oleh seluruh orang di dunia. Sedangkan pada SharePoint ini dari awal kan sudah dijelaskan bahwa ini memang diperuntukkan untuk organisasi, untuk kemajuan organisasi, untuk komunikasi organisasi. Sehingga di sini hanya bisa diakses oleh, kita hanya bisa memasukkan member orang-orang yang satu organisasi dengan kita, hanya bisa diakses oleh orang-orang yang satu perusahaan dengan kita. Kalaupun ingin membagikannya kepada eksternal bisa, tapi tidak, nantinya situs web ini tidak bisa diketemukan melalui pencarian, tetapi kita bagikan linknya terhadap yang bersangkutan sehingga dapat mengakses situs ini. Dan jika untuk eksternal ini perlu membutuhkan izin dari admin Microsoft 365, tidak bisa langsung kita bagikan ke orang eksternal di organisasi kita. Jika mereka tidak memiliki izin dari admin Microsoft 365 kita, maka dia tidak bisa mengaksesnya. Di sini anyone yang ada public, ada private. Public berarti seluruh anggota organisasi dapat melihatnya, sedangkan private hanya member tertentu yang kita izinkan untuk melihatnya, misalkan beberapa orang dari anggota organisasi. Di sini saya pilih private. Saya pilih English saja. Next, add additional owner. Nah, di sini kita bisa menambahkan owner tambahan yang dapat membantu kita untuk mengurus situs yang kita buat ini, supaya kita tidak sendirian mengatur situs ini. Namun saya tidak ingin menambahkan owner tambahan, cukup saya sendiri saja yang mengelolanya. Nah, di sini add member artinya tambahkan anggota yang memang dapat melihat, mengakses, mengubah situs, file-file yang ada, file-file dan juga berita-berita yang ada pada situs. Dimana ini kita hanya bisa menambahkan anggota yang memang satu organisasi dengan kita, memiliki domain yang sama, domain email yang sama dengan kita. Misalkan kita bekerja pada suatu perusahaan ABC, tentunya nantinya perusahaan ABC tersebut memiliki domain email tersendiri. Misalkan email tersebut, misalkan nama saya rahmawatidewi@abc.org misalkan, maka member yang bisa ditambahkan tersebut adalah orang yang memang memiliki email dengan domain yang sama, yaitu abc.org. Jika di luar itu, maka kita tidak bisa menambahkannya. Misalkan di sini saya ingin menambahkan teman saya Nuri, karena ini memang satu komunitas dengan saya ya, member.naribelajar.org, sehingga bisa ditambahkan Nuri Rinjani 26 member.naribelajar.org. Nah, ini bisa ditambahkan. Nah, coba kita ubah untuk membuktikan, kita ubah domainnya menjadi yang lain, misalkan email.com. Nah, terbuktikan tidak bisa ditambahkan kalau tidak ada hasil, karena memang ini diperuntukkan untuk yang sekomunitas dengan kita, satu organisasi dengan kita. Di sini saya tidak ingin menambahkan member apapun, namun jika teman-teman ingin menambahkan, silahkan, karena di sini saya ini hanya sebagai situs percobaan. Kemudian pilih saja.
Kemungkinan di sini site-nya sudah jadi. Di sini akan terdapat beberapa petunjuk bagi kita pemula. Jika kita kebingungan, kita bisa ikuti langkah-langkah yang diberikan ketika webnya situs web yang kita buat tersebut jadi. Di sini kita X-kan saja, kita close. Nah, ini adalah tampilan situs yang sudah berhasil kita buat, dimana ini private group, dimana membernya tidak ada ya, hanya saya sendiri karena tadi saya tidak memasukkan siapapun sebagai member. Namun jika kita ingin memasukkan, kita masih bisa memasukkannya setelah situs web tersebut jadi dengan cara menambahkannya di add member di sebelah kanan atas. Nah, di sini kita dapat mengubah desain dari situs web kita dengan cara mengklik icon ini, pengaturan atau setting di sebelah kanan atas, icon roda gerigi, kemudian pilih change dulu, artinya kita ingin merubah tampilannya ya. Nah, kita bisa merubah temanya, kita bisa merubah headernya. Header itu yang ada di sebelah atas ini. Mari kita coba ubah headernya. Mungkin kita ubah temanya dulu ya. Nah, misalkan saya ingin temanya menjadi dark yellow. Nah, otomatis tampilannya berubah. Nah, inilah kelebihan dari SharePoint. Membuat situs di SharePoint, kita tidak perlu pandai dan mahir bahasa pemrograman untuk membuat sebuah web, tapi kita sudah disediakan menu-menu yang memang kita tinggal klik dan langsung jadi, tidak perlu menuliskan bahasa pemrogramannya. Kita klik save. Sudah. Nah, tadi saya ingin mengubah juga headernya, tampilan headernya. Nah, di sini ada layoutnya, tata letaknya. Kita bisa mengubahnya ada jadi minimal. Ini perhatikan jadi kecil, standar, dan ada extended. Tapi saya ingin memakai yang standar saja. Background dari header kita bisa ubah sesuai dengan selera kita. Sini saya akan mengubahnya menjadi seperti ini. Kemudian logo, kita bisa mengubah logo dari situs kita. Misalkan ubah menggunakan apa ya, kita gunakan file yang ada saja, misalkan menggunakan foto saya. Nah, di sini otomatis akan berubah fotonya dan kita tinggal klik save. Nah, setelah selesai kita mengubah tampilan situs sesuai dengan yang kita mau, kita bisa membuat suatu post. Jika kita sudah mempunyai suatu situs, kita tinggal klik new. Nah, di sini kita bisa membuat list, dokumen library, page, new post, new link, plan, dan app ya, dimana bisa teman-teman explore jika sudah mengetahuinya. Di sini saya ingin mencontohkan untuk membuat suatu new post atau suatu berita ya. Di sini ada template-nya, ada 3 template yang disediakan, ada blank, visual, basic, test. Nah, kalau visual seperti ini.
ini basic test. Mungkin saya akan menggunakan yang ini basic test saja. Kemudian kita klik create. Nah, di sini kita bisa ubah-ubah, kita ingin menginformasikan apa ke dalam berita ini. Kita ingin membuat berita apa, misalkan apa ya, cuaca hari ini. Nah, untuk fotonya kita pun bisa mengubahnya dengan cara change image, dimana di sini kita bisa dapat mengambil dari lokal ya, ataupun kita mengupload filenya dari lokal, ataupun kita dapat mengambilnya secara online. Misalkan line. Nah, saya ambil yang ini saja biar mencerminkan cuaca. Kemudian klik ini. Sebentar, karena terhalang oleh ini ya, webcam saya sedikit susah untuk mengokekannya. Kita ulang lagi. Kita kecilkan terlebih dahulu. Oh, gak bisa ya. Mari kita geser saja teman-teman. Wah, ini karena terhalang oleh webcam saya ya, jadi mohon maaf, saya tidak bisa mengganti. Tapi saya mungkin jika teman-teman ingin mengganti, tinggal klik OK saja, nanti akan otomatis berubah foto yang sebelumnya tadi itu. Kita klik cancel saja, saya tidak ingin mengubahnya, tetap menggunakan foto bawaannya ya, karena ini terhalang oleh webcam saya. Button untuk mengupload fotonya. Nah, di sini kita dapat mengatur image focal point. Maksudnya di sini kita dapat menggeser-geser, mau mengambil bagian fotonya yang mana yang kira-kiranya dapat memperbagus tampilan yang sesuai dengan judul kita. Nah, di sini ada bagian-bagian yang memang dapat kita isikan beritanya apa, tinggal teman-teman isikan saja. Namun di samping itu kita misalkan kita ingin menambahkan nih bagian di luar di luar template bawaan, kita tinggal klik icon tambah ini. Nah, kita ingin bagian tambahan itu layoutnya seperti apa, apakah 2 kolom seperti ini, misalkan kita ingin
kebutuhan kolom ya. Di sini terdapat banyak pilihan, silakan sesuaikan dengan imajinasi dan kebutuhan teman-teman. Sini saya memilih satu kolom saja sehingga hasilnya akan seperti ini. Nah, kita pun bisa menghapusnya atau bahkan kita bisa duplicate ya, mengkopinya sehingga ada dua. Nah, yang ini kita hapus lagi. Oke, kita kembali lagi. Nah, di sini bagian ini kita bisa menambahkan bagian yang ingin kita masukkan ke dalam kolom ini. Kita klik saja ikon tambah ini. Nah, ternyata di sini disediakan banyak sekali tool-tool yang dapat kita tambahkan ke dalam web part tadi. Kita bisa menambahkan teks ini yang seperti ini. Nantinya kita bisa menambahkan yang lainnya, dokumen library atau image atau bahkan YouTube ya. Nah, di sini saya akan dan masih banyak lagi yang lainnya yang bisa ditambahkan ke dalam body situs. Sini saya ingin menambahkan YouTube. YouTube link. Mari kita pergi ke YouTube terlebih dahulu ya. YouTube. Untuk dapat mengkopikan link yang ingin kita tampilkan di situs web itu. Misalkan cuaca. Mungkin kita pilih yang ini saja, kita kopikan linknya, kita kembali lagi ke halaman SharePoint dan kita copy paste kan. Oke. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi hujan deras disertai angin kencang dan petir masih akan mengguyur sejumlah wilayah di Indonesia pada Sabtu 16 Oktober 2021 esok hari. Dari hasil pengamatan cuaca yang dilaksanakan oleh BMKG, pada Sabtu besok setidaknya ada 16 wilayah yang diprediksi akan diguyur hujan lebat disertai angin kencang dan petir. Kemudian 6 wilayah lainnya diprediksi akan diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang disertai angin kencang dan petir. BMKG pun sudah mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrim di 22 wilayah tersebut. Warga yang tinggal di wilayah yang berpotensi terjadi cuaca ekstrim kita langsung save saja ya. Nah, ini sudah jadilah berita yang kita buat tadi. Jadinya seperti ini, teman-teman bisa mengkreasikannya, ingin menambahkan YouTube atau ingin menambahkan button apa atau ingin menambahkan yang lain-lainnya sesuai dengan imajinasi dan kebutuhan teman-teman. Kita kembali ke home. Nah, di sini akan muncul postingan yang kita telah buat, yaitu ini ya. Meskipun sudah kita buat, nah kita bisa mengeditnya lagi. Nah, termasuk tadi jika kita ini kan tadi tipenya tim site ya.
ketika kita menambahkan member anggota tim yang lainnya, maka mereka pun bisa saling menambahkan berbagi berita ataupun bisa mengedit berita yang kita buat, karena ini tim chat. Nah, berbeda dengan tipe yang communication chat, itu hanya pembuatnya saja yang bisa mengedit situsnya tersebut, sedangkan membernya itu hanya bisa membacanya saja, tidak ada akses edit. Nah, di sini ada menu dokumen. Ini untuk dokumen-dokumen yang kita upload. Misalkan pada situs ini akan tersimpan pada menu ini, notebook, kemudian ini site content. Site content. Nah, ini itu berisi file atau metadata dari desain situs yang kita buat akan tersimpannya di sini. Kemudian jika kita menghapus file ataupun menghapus berita mungkin yang sudah kita buat, maka akan tersimpan di sini. Kita bisa mari kita kembali ke tampilan home. Kita refresh lagi ya teman-teman. See all. Nah, di sini situs yang tadi kita buat akan tampil di daftar-daftar situs, sehingga kita tinggal mengklik saja situs yang ingin kita kunjungi. Atau jika memang berita tersebut sudah tidak relevan dan sudah tidak bermanfaat lagi bagi anggota organisasi ataupun perusahaan, kita dapat menghapus situs tersebut. Itu dengan cara mengklik icon setting, kemudian kita pergi ke site information dan kita pilih delete site. Yes, kita checklist pilihan yang muncul, kemudian kita delete. Nah, sudah kita delete. Di sini masih muncul ya situsnya, karena memang membutuhkan waktu untuk dapat hilang. Tapi ketika kita klik sebentar, kita coba. Masih ada ya, padahal tadi kita sudah ini, tapi sini site informationnya sudah hilang. Mungkin ini memang membutuhkan waktu untuk dapat terhapus dari daftar ini, tetapi kita tadi barusan sudah menghapusnya. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, dapat saya bagikan. Mohon maaf apabila apa yang saya paparkan masih kurang jelas dan masih kurang bisa dipahami oleh teman-teman. Mungkin bisa teman-teman bisa menanyakannya lebih jelas di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.